Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa yang dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati di Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Karena Kristus menangkan neraka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih dari doa kita untuk perayaan Ekaristi ini, kita mendoakan rahmat dan kekuatan untuk saudara-saudara kita di luar sana yang sedang berjuang untuk wabah ini maupun untuk kehidupannya. Dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga, di bumi dan di bawah bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan-bacaan kita akan mendengarkan tentang terutama madah Yahweh dalam Nubuat Yesaya bacaan pertama. Madah hamba Yahweh yang ketiga, memuji Dia karena rajin dan tekunnya menimba ilmu dari Tuhan. Maka diperkenankan mewartakan sabdanya, sebab selalu memperhatikan ajarannya. Namun ia tidak luput dari kesulitan, meski tetap taat dan setia. Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi hambanya ini. Dan dalam bacaan Injil, banyak orang rupanya dikecewakan oleh temannya sendiri. Juga Yudas mengkhianati Yesus. Murid-murid pun belum merasa dirinya yakin, bahkan bertanya, apakah saya Tuhan? Namun Yesus bukanlah kurban yang dari orang-orang yang berkhianat. Yesus adalah pribadi yang memilih taat setia kepada Bapanya. Marilah kita sadari segala kekurangan dan kelemahan kita mau ampun supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Pahlawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Bapa Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, wajah-Mu Kau tunjukkan kepada kami dalam diri pria yang rendah hati,
Dialah Yesus Kristus Putramu terkasih, yang telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Kami mohon semoga kami dapat menanggapi sengsaranya, sebab Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang telah berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jangkutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Karena Engkaulah ya Tuhan, aku menanggung celah. Karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang ada dalam tahanan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Baik, pengantar ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan,
Hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sudah makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kang Imam, Pater, Bapak saudara-saudara terkasih, saya mengingat ada seorang pelawak namanya Bolot. Pater tahu nggak? Balok. Bolot namanya. Pelawak ini keunikannya menurut saya adalah kelucuannya karena dia hanya mau mendengar hal-hal yang menyenangkan. Uang, makanan, dan seputar kedagingan. Selain dari hal itu, dia seolah lupa atau malah tidak mau mendengarkan. Selama 3 hari ini saya mendengar nama dan membaca sendiri, dan setiap kali mendengar nama Yudas Iskariot itu, saya sering berpikir mengapa nama ini harus ada. Kalau pakai cara pelawak tadi, mungkin saya akan berusaha menghilangkan nama itu karena menimbulkan sakit hati. Kok ada orang demikian berani mengkhianati Yesus? Ada perasaan sebal, kesal, jengkel, bahkan mual mungkin kita mendengar nama itu. Tapi kitab suci itu tidak menghilangkan nama itu. Tetap ada, dan kita memang diminta waspada dengan sikap ini. Ada orang-orang tertentu yang mendengar kata banjir, kata penggusuran, kata gempa bumi, itu mengesankan sesuatu, menimbulkan ketakutan, debar jantung,
hal-hal psikosomatis, pusing, dan hal-hal semacam itu. Mungkin suatu saat orang-orang yang merasakan kepanikan, kesulitan mendengar kata pandemi corona ini juga akan punya ingatan yang membuat dirinya merasakan hal ini. Hal itu tidak akan pernah hilang dari ingatan kita, tetapi hanya bisa kita meringankan atau membuat rasa tidak nyaman itu sedikit berkurang. Kita mungkin diajak untuk melihat kembali apa yang menjadi pengalaman seluruh Injil ini. Kita diajak setia seperti Yesus yang menderita salib, tidak menghindari, menghadapi dengan keberanian, agar kita dengan segala keterbatasan ini tetap berjalan bersama Yesus, menghadapi kontras hidup, salib sebagai sesuatu yang traumatik tetapi juga menyembuhkan, terapeutik, itu menuju paskah kebangkitan mulia yang Allah janjikan melalui Yesus Putranya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud doa kita. Tuhan Maha Kasih, Engkau menghendaki berbagai hal terjadi dalam kehidupan kami, bukan untuk kami hindari, tetapi untuk kami jalani, untuk kami hadapi dengan keberanian, dan itulah yang hadir kami hadapi dalam pekan suci ini maupun dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami dan juga orang-orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Doa-doa yang disampaikan, intensi-intensi baik yang tersampaikan maupun yang ada dalam hati kami masing-masing, semoga ini berkenan kepadamu dan Engkau mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur persembahan ini. Semoga kami Kau perkenankan memperoleh penebusan berkat misteri sengsara Putramu yang kami rayakan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh layak dan pantas Bapa yang kudus, Allah kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur padamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, yang merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji, memuliakan Dikau, sehati sesuara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau
dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya itu bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah antara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudara terkasih, inilah Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Tujuan saya tidak pantas Tuhan datang ke saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita pada perjamuan abadi di surga. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Agung, semoga semua orang terbuka dan siap sedia hatinya untuk menerima anugerah-Mu yang agung, yaitu Yesus Kristus, Saudara kami. Dialah yang memiliki sabda kehidupan. Dialah pula yang menunjukkan jalan menuju kedamaian sejati. Semoga kami pantas menghayati sengsara dan wafatnya, dan kelak memandang kemuliaannya. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. dan sekalian diberkati, dibimbing, dituntun rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Adalah pergi kita diutus. Amin. Demikianlah saudara-saudara kasih,